Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan review boring ataupun remer sepeda motor Wind, karena ada sahabat YouTube yang meminta, "Bang, review sepeda motor Wind dong." Jadi kali ini kita akan review sepeda motor Wind. Sengaja saya buat detail, panjang durasinya supaya lebih jelas bagi pemula yang ingin belajar tentang bagaimana meremer sepeda motor Wind ataupun boring sepeda motor Wind. Oke sahabat YouTube, tonton terus channel Mekanik Teras dan jangan lupa subscribe-nya. Dan bagi yang sudah subscribe, silakan tonton video terbaru, dan saya ucapkan terima kasih.
sudah subscribe, jangan lupa tonton video terbarunya. Kita ngambil dari sini lah. Posisikan dulu. Ada posisi. Satu jam kok. Paling bongkarnya 15 menit. Bisa mirip enak nih. Lebih dominan keran gitu. Ke apa simul. Ya. Lebih dominan ke simul. Lebar mukanya enak ya. Matanya. Kalau orang Sirani kan agak-agak lonjong tirus, yang bulat. Dia Ya seger dia mandi. Pak Inur ya mandinya.
pakai lap deh. Oke, ini deh. Ada loh, apa di itu loh dek, di bawah casannya itu. Di bawah TV itu, di lantai, di atas cokan cas itu. Oh, enam ya. Pada saat pembongkaran, letakkan kuku klep di sela-sela pir klep ya teman-teman, supaya tidak hilang. Kalau klep yang diameternya lebih kecil, dia posisi di api atau di lubang buang. Kalau klep diameternya yang lebih besar, dia posisinya di minyak atau di lubang masuknya. Oke, perhatikan ya, jangan sampai tertukar. Ini di minyak lubang masuk yang diameternya lebih besar. Ini kita melihat persis dari pistonnya. Persis dari pistonnya 75 ya kan? Kurang pak. Diterangkan dulu apinya. Nyambung lagi ya. Persis 75 ya. Jadi di timer masuk dia persis 100. Oke sahabat YouTube, tonton terus channel Mekanik Teras. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang mudah saya ucapkan terima kasih, dan tonton terus channelnya Mekanik Teras. Ini proses penyekiran, pemerataan klep pada settingan klep.
teruskan aja. Oke. Jadi sekarang tinggal proses penyekiran pada klep buang atau klep api. Supaya Bang, buat kegiatan lah Bang. Bolo rumah kita itu Beresin semua. bantal dimasukkan ke kamar. Sapunya itu, kamu nggak ngerti punya dibilang. Bersihkan. Lagi mana itu yang enak untuknya 12 enak. Yang satu lagi itu udah nggak berbulu ya. Sampai kayak mana dia baru on. Jadi sahabat YouTube, proses penyekiran kira-kira kalau sudah rata bagian klep dan fittingan klep, bagian bawah klep dan fittingan klep, nah, kalau sudah rata proses penyekiran bisa dihentikan dan tinggal pemasangan o-ring klep, piano dan as klep. Oke, tonton terus channel Mekanik Teras, semoga bermanfaat. Oke sahabat YouTube, sekarang proses pembersihan bekas-bekas packing yang ada di karter mesin ataupun di daerah blok packing ini. Dia harus memang bersih sahabat YouTube, agar tidak jadi kebocoran atau lelehan oli dari bekas packing yang gak bersih di bodi karter. Jadi bagi pemula bisa diperhatikan bekas-bekas kertas packingnya, dia harus bersih.
Oke sahabat YouTube, setelah pembersihan bekas packing, sekarang kita pemasangan o-ring klep. Pemasangan o-ring klep jangan sampai terjadi kemiringan, dia harus tegak lurus mengikuti batang klep. Dan pemasangan klep, dia jangan sampai terjadi kesalahan. Klep api dia lebih kecil diameternya daripada klep minyak, ataupun klep minyak dia dipasang di lubang in ataupun lubang masuk, dan klep api dia dipasang di lubang keluar atau X. Oke sahabat YouTube, perhatikan cara pemasangannya. Bagi bagi mekanik pemula, jangan sampai salah memasangnya ya. Dan jangan lupa juga, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih. Tetap tonton channel video terbaru kita. Oke sahabat YouTube, setelah pemasangan o-ring klep, selanjutnya kita pasang per klep. Sepeda motor Wind per klep ada dua, yang kecil sama yang besar. Dan sementara posisi per klep yang lebih rapat dia di bawah, dan yang lebih renggang dia posisinya di atas. Seperti ini cara memasukkannya. Setelah pasang per, baru kita letakkan topi klep, kita letakkan di atas per klepnya. Dan setelah topi klep, baru kita letakkan, kita pasang di atas topi klep, yaitu kuku klep. Perhatikan cara memasang kuku klepnya ya sahabat YouTube, ataupun bagi mekanik pemula, karena apabila terjadi pemasangan yang tidak sempurna, kuku klep akan lepas dari topinya dan akan terbang. Agak susah juga kita mencarinya apabila kuku klep itu terbang ataupun lompat dari topi klepnya. Jadi mohon diperhatikan bagi mekanik-mekanik pemula ataupun bagi sahabat YouTube yang ingin meremer sepeda motornya sendiri di rumah. Oke sahabat YouTube, setelah pemasangan per klep dan kuku klep, setelah itu kita pasang as klep ataupun noken as. Pemasangan noken as ini nggak pala susah sahabat YouTube, dan juga bagi mekanik pemula, karena lahar yang kecil posisinya di dalam dan lahar yang besar posisinya di luar. Baru setelah itu kita pasang piano klep. Pemasangan piano klep ini tidak pala susah bagi mekanik pemula. Setelah pasang piano klep, setelah pemasangan piano klep, kita
klepnya posisinya di luar dan juga radiatornya posisinya di dalam. Perhatikan ya, bagi mekanik pemula jangan sampai salah memasukkan pin pianonya, sebab kalau terjadi kesalahan akan susah untuk mengeluarkan pin pianonya apabila nanti akan mengganti piano klepnya. Jadi bagi sahabat YouTube yang masih pemula ataupun mekanik yang masih pemula, mohon diperhatikan secara detail. Oke sahabat YouTube, setelah pemasangan di bagian silinder sudah selesai atau di bagian deksel yang sudah kelar, sekarang tinggal pemasangan di bagian blok ataupun bagian piston. Kita pasang ring piston bagian bawah, yaitu ring piston untuk spinder ataupun ring piston oli yang bentuknya bergelombang. Baru setelah itu kita pasang ring piston yang tipis ataupun yang paling kecil untuk mengapit ring piston yang bergelombang atau ring piston spinder. Setelah ketiga ring terpasang di bagian lubang yang paling bawah, baru setelah itu kita lakukan pemasangan ring piston yang warna hitam pekat. Ring piston yang warna hitam pekat kita posisikan di bagian tengah, karena ring piston yang hitam pekat ini dia lebih tajam sahabat YouTube, ataupun bagi mekanik pemula mohon diperhatikan ketajaman ring piston yang hitam pekat, sebab kalau ring piston yang hitam pekat kita letakkan di bagian paling depan, dia akan mengikis dinding-dinding blok pada sepeda motor. Jadi kita posisikan ring piston yang hitam pekat di bagian tengah. Setelah pemasangan semua ring kelar, baru kita pasang kip piston. Kip piston ini sepele sahabat YouTube, apabila tidak kita pasang
bisa berakibat fatal. Banyak mekanik-mekanik pemula yang lupa memasang kip piston banyak terjadi di perbengkelan ataupun di dunia otomotif. Setelah itu kita lumasi dengan oli supaya dinding-dinding piston basah dengan oli, dan apabila mesin nanti sudah hidup, oli tidak naik ataupun oli tidak membasahi piston, jadi dinding-dinding piston yang kita lumasi dengan oli dia akan bertahan ataupun tidak terjadi jam pada piston pada saat oli tidak naik. Oke, perhatikan sahabat YouTube ataupun pada mekanik pemula, setelah kita pasang pen piston, kita pasang kip piston yang kedua untuk merapatkan pen piston agar tidak terjadi keluar masuknya pen piston tersebut. Setelah itu baru kita pasang blok
Jadi sahabat YouTube, pemasangan ring yang berwarna tembaga ataupun ring kuningan ini, dia posisinya di sebelah kanan bawah. Jadi fungsi ring kuning ini atau ring tembaga ini untuk ngecek pada saat mesin hidup. Kita buka baut yang ada ring kuningan tersebut, itu adalah baut untuk jalan oli dari bawah ke atas ataupun dari karter ke silinder. Jadi posisi pemasangan ring yang berwarna kuning ataupun ring tembaga, dia posisinya di sebelah kanan bawah. Dan kunci semua baut-baut sahabat YouTube, kunci dengan kuat agar tidak terjadi kebocoran pada packing ataupun pada kompresi mesin apabila nanti sudah kita nyalakan. Jadi setelah semua baut pada mesin sudah kuat semua, kita lanjutkan dengan pemasangan gigi temeng ataupun gigi rantai keteng pada sepeda motor Wind. Tanda pada titik yang ada di gigi tersebut dia di bagian depan. Jadi yang ada tanda titiknya dia di bagian depan sahabat YouTube. Jadi apabila terjadi kesalahan pada pemasangan top rantai keteng, bisa terjadi tabrakan antara piston dan klep yang ada pada silinder.
Jadi posisi top pada sepeda motor Wind ataupun Grand, dia pada tanda titik yang ada di gigi tameng tersebut, dia di bagian atas, dan di bagian magnet ada tanda T, ada huruf T dan garis, dia lurus dengan tanda titik yang ada di karter. Jadi bagi sahabat YouTube yang masih pemula, mohon diperhatikan pada top untuk pemasangan rantai keteng ataupun rantai tameng pada sepeda motor Wind pada video kali ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan, yang ada titiknya di gigi tameng atau di gigi rantai keteng, dia berada di bagian depan, dan lubang baut as klep atau lubang baut noken as, dia harus sejajar dengan lurus ke depan, diluruskan agar tidak terjadi tabrakan pada piston dan pada klep. Setelah semuanya lurus ke depan, baru kita pasang baut untuk gigi rantai ketengnya atau gigi rantai tamengnya. Jangan lupa menguncinya agar tidak lepas apabila nanti sudah kita nyalakan mesin sepeda motor Wind tersebut. Setelah kita lakukan pengetatan pada baut mesin tersebut, sahabat YouTube, jadi kita pasang baut yang ada pada leher karburator ataupun baut intake karburator. Jadi sengaja sahabat YouTube, video ini saya buat sedemikian panjang supaya lebih detail bagi mekanik pemula dan
supaya bisa memperhatikan dengan cermat agar tidak terjadi kesalahan pada pemasangan top rantai keteng ataupun rantai temengnya. Dan bagi YouTube pemula ataupun mekanik pemula, silakan yang ingin bertanya-tanya dan ingin mengutarakan komentarnya, ataupun bagi sahabat YouTube yang merasa video ini bermanfaat, silakan untuk di-share ke media yang lain. Demikian sahabat YouTube, semoga bermanfaat video ini, dan tonton terus channel video saya yang terbarunya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya.
Oke, bagi sahabat YouTube, sekali lagi bagi yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol like apabila video ini bermanfaat.